Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hersman Arif, senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua. Akhirnya Istana buka suara soal pembentukan tim reformasi Polri. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan tim reformasi Polri versi pemerintah itu akan diumumkan pekan depan. Ini penting saya menyebutkan ada versi pemerintah, karena sebelumnya sudah ada versi dari Kapolri. Nah, tim versi pemerintah itu nantinya akan beranggotakan 9 orang dan mantan Menko Polkam Mahfud MD itu akan menjadi salah satu anggotanya. Belum pasti apakah dia menjadi ketua atau menjadi anggota. Pokoknya dia akan menjadi anggota tim maksudnya ya gitu. Dan salah satu di antara dari 9 orang itu ada nama seorang mantan Wakapolri. Belum disebutkan siapa nama Wakapolrinya itu. Karena kalau sebelumnya kan sudah ada nama mantan Wakapolri yakni eh, Komjen yang kemudian dinaikkan menjadi Jenderal Polisi Kehormatan Ahmad Doviri yang juga mantan Kapolri. Tapi kan dia itu sekarang menjadi tim penasihat dari Presiden. Ya, jadi berkenaan dengan eh, komisi atau komite reformasi kepolisian memang itu bagian dari komitmen pemerintah, ya, komitmen Bapak Presiden dan sekarang sedang proses untuk kita meminta kesediaan para tokoh-tokoh untuk eh, berkenan bergabung di komite tersebut. Termasuk salah satunya. Pembentukan tim reformasi Polri versi pemerintah atau versi Presiden Prabowo saat ini yang paling banyak ditunggu-tunggu publik. Selain karena reformasi Polri itu merupakan agenda civil society yang sudah lama digaungkan, juga ini karena Kapolri Jenderal Listio Sigit itu ternyata telah terlebih dahulu mengumumkan pembentukan tim internal ini yang disebut sebagai tim transformasi reformasi Polri. Jadi kalau nantinya Presiden Prabowo menerbitkan kepres dan mengumumkan tim reformasi, berarti akan ada dua tim reformasi atau tim kembar. Atau bisa juga disebut tim tandingan ya, atau ada tim reformasi tandingan. Tapi kalau kemudian disebutkan tandingan, siapa yang jadi tandingan ini? Ya harusnya yang disebut tandingan itu adalah timnya yang dibentuk oleh Kapolri. Tapi kan yang lebih dulu membentuk tim itu adalah Kapolri, bukan pemerintah. Tapi mosok timnya pemerintah disebut sebagai tim tandingan dari timnya Kapolri. Nah, Kapolri sebagaimana diumumkan oleh Divisi Humas Mabes Polri hari Senin kemarin itu menyatakan telah menerbitkan sprint pembentukan tim transformasi reformasi Polri. Tim ini beranggotakan 52 orang, terdiri dari perwira tinggi dan perwira menengah. Semuanya ini dari internal kepolisian, dan tim itu diketuai oleh Kepala Lembaga Pendidik Diklat Polri, Komjen Krisanda Dwi Laksana, sementara Kapolri Jenderal Listio Sigit sebagai pelindung dan Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo itu sebagai penasihat. Surat perintah Kapolri diterbitkan tanggal 17 September 2025, hanya satu hari setelah Menko Hukum dan Imigrasi Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra menyatakan bahwa Presiden akan segera menandatangani atau menaikkan keputusan Presiden tentang tim reformasi Polri itu. Waktu itu sih disebutnya tanggal 1 atau 2 hari, artinya tanggal 17 atau tanggal 18. Tapi kan kemudian sampai Presiden berangkat melakukan kunjungan atau lawatan ke luar negeri, termasuk ke PBB, itu belum diumumkan siapa yang akan masuk menjadi anggota tim reformasi Polri ini. Nah, ketika Pak Prabowo sedang ada di luar negeri, ini dalam perjalanan ke New York dari Jepang, Kapolri tiba-tiba mengumumkan pembentukan tim internal tadi, tim reformasi internal, dan ini banyak dinilai sebagai upaya menelikung reformasi Polri yang akan dilakukan oleh Presiden Prabowo. Sejauh ini belum ada respon langsung dari Istana mengenai langkah Kapolri itu. Ada pernyataan dari Kepala Staf Presiden Kodari yang kalau kita baca ya sebenarnya dia tidak mau menanggapi langsung soal pembentukan tim reformasi internal Polri oleh Kapolri itu, karena dia hanya menyatakan bahwa ya tim reformasi versi Presiden itu akan berjalan, apalagi kan Presiden telah menunjuk mantan Wakapolri Ahmad Doviri sebagai penasihat Presiden bidang Kamtipmas dan reformasi Polri. Yang bereaksi justru dari kalangan koalisi masyarakat sipil.
Ya karena mereka menilai ini langkah yang dilakukan oleh Kapolri itu sungguh sangat tidak tepat. Pertama, ini Kapolri mendahului langkah presiden. Seperti saya sebutkan tadi dilakukan saat presiden di luar negeri dan jelas ini sangat penting. Ini adalah agenda presiden itu sangat penting, yakni pidato di PBB ya malam ini, Selasa malam waktu Indonesia bagian barat atau Selasa pagi di New York, Amerika Serikat. Ini adalah pidato yang bersejarah, bukan buatannya bangsa Indonesia setelah 10 tahun satu dasawarsa absen dari PBB, dan tentu saja bagi pribadi Prabowo Subianto ini merupakan catatan sejarah penting karena dia akan menjadi presiden Indonesia yang keempat yang berpidato langsung di sidang umum Majelis PBB. Kedua, semua anggota tim reformasi Polri itu berisi anggota Polri tanpa melibatkan masyarakat sipil. Jadi sangat terkesan Polri menutup diri dan tidak ingin ada campur tangan dari pihak eksternal. Ini seorang sahabat ini, seorang wartawan senior yang pernah menjadi pemimpin redaksi Jawa Post, Imam Abror Juret di grup pertemanan, dia mengambil analogi yang cukup menarik tentang apa yang langkah yang dilakukan oleh Kapolri. Dia mengibaratkan ini Kapolri ini atau Polri ini sebagai seorang pasien yang menderita kanker stadium 4, ya stadium lanjut, ingin sembuh tapi kemudian mengoperasi diri sendiri. Sebuah analogi yang menurut saya sangat pas ya. Tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga kepolisian ini sangat rendah sekarang ya. Sekarang ini bukan hanya karena ruang lingkup kepolisian yang sangat luas, tapi yang paling banyak disoroti adalah keterlibatan Polri di politik. Ini kan ini betul-betul menjadi sorotan dan juga menjadi keresahan banyak kalangan. Ya karena memang terbukti selama eranya Jokowi, polisi itu apalagi di bawah Listio Sigit dan sebelumnya juga di bawah Tito Karnavian itu sudah menjadi alat kepentingan politik dari Presiden Joko Widodo. Makanya kemudian disebut sebagai parcok. Dan ini fenomena semacam ini bukan hanya terjadi pada Pilpres 2024 kemarin, tapi juga sampai ke daerah-daerah di mana mereka calon kepala daerahnya ini ada kaitannya dengan sebagai orang yang sebagai disebut sebagai termul gitu ya. Karena Jokowi itu sendiri dia mengklaim bahwa itu ada puluhan, kalau nggak salah 84 kepala daerah yang pada waktu itu dia di-endorse. Dan itu sekedar bukan hanya di-endorse, tapi tentu saja ada campur tangan politik di situ ya, dan pengerahan ke aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian yang kemudian disebut sebagai parcok itu. Nah, peristiwa Prahara Agustus 2025 itu merupakan puncak kemarahan publik terhadap perilaku anggota kepolisian. Makanya ketika Presiden memutuskan membentuk tim reformasi Polri, itu dukungan yang luar biasa datang kepada Presiden Prabowo. Nah, di tengah situasi semacam itu, tiba-tiba kok Kapolri membentuk tim reformasi internal. Jadi apa yang kita bisa simpulkan dari langkah yang dilakukan oleh Kapolri? Kalau saya baca komentar-komentar dari sejumlah pengamat dan juga di media sosial, ini pertama merupakan tantangan Presiden secara terbuka, ya. Ini semacam uji nyali kepada Prabowo, apakah Presiden akan terus dengan rencananya karena dia tahu bahwa dia menghadapi resistensi dari kalangan internal kepolisian. Yang kedua, ini Kapolri secara internal dia sedang membangun esprit de corps. Ini memberi pesan bahwa dia melindungi kepentingan Polri dari luar, termasuk cawe-cawe dari Presiden. Dan ini tentu saja pesan yang tidak bagus kepada publik. Ada dualisme antara Presiden dengan Kapolri. Kalau Presiden sampai mengalah misalnya dengan mengakomodir tim reformasi Polri, ini nanti komposisinya justru yang terbanyak dari Polri, bukan masyarakat sipil, ini tentu saja berkaitan dengan kredibilitas dan juga menunjukkan kelemahan dari Presiden Prabowo. Jelas ini kalau terjadi ini akan tidak baik buat citra dari Presiden Prabowo. Nah, bagaimana dengan tim yang akan dibentuk ini? Sejauh ini kita belum hanya baru mendapat gambaran besar, tapi dengan menyebutkan ada nama Mahfud MD itu berarti kan ada unsur-unsur sipil yang akan dimasukkan dalam tim reformasi Polri bentukan pemerintah. Mahfud MD itu melalui kanal YouTube-nya, di channel YouTube-nya dia mengaku dia sudah ditemui oleh Menteri Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Oh, bukan menteri apa sebetulnya, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Ini orang dekatnya Pak Prabowo dan Mahfud MD menyatakan dia bersedia masuk. Bahkan Mahfud MD ini juga bercerita sesungguhnya dia sempat diminta oleh seorang jenderal untuk menjadi Menko Polkam, tapi dia menolak karena
sejak awal dia mengaku bahwa setelah dia kalah pada Pilpres lalu ketika dia berpasangan dengan Ganjar Pranowo sebagai wakil presiden, berkontestasi dengan Prabowo dan Gibran serta Anies dan Muhaimin, ya dia memutuskan tidak etis kalau dia masuk ke dalam pemerintahnya Prabowo. Jadi ini masalah etika. Tapi kalau untuk menjadi anggota tim reformasi kepolisian, bahkan mungkin menjadi ketuanya, Mahfud MD itu bersedia. Tapi Mahfud MD menyatakan dia belum tahu apakah dia hanya menjadi anggota atau menjadi ketua. Tapi yang jelas dia bersedia masuk gitu ya. Nah, ini kalau kemudian Mahfud MD masuk kan dipastikan ini ada unsur sipil di situ. Yang lainnya siapa? Tadi Prasetyo yang juga membenarkan bahwa Mahfud MD akan menjadi salah satu anggotanya, menyatakan ada satu orang mantan Wakapolri. Saya menduga kemungkinan yang dimaksud Wakapolri itu adalah Komisaris Jenderal Purnawirawan Ugroseno. Ini seorang mantan petinggi Polri yang selama ini sangat kritis terhadap berbagai langkah dan kebijakan Kapolri Listio Sigit Prabowo. Jadi kalau orang seperti Ugroseno masuk ini akan sangat bagus karena satu dia ngerti internal kepolisian, dan yang kedua dia juga sangat reformis ya. Dia bisa melakukan perbaikan-perbaikan, memberikan rekomendasi perbaikan di internal Polri. Seharusnya dengan komposisi semacam ini Kapolri nggak perlu khawatir ya dengan reformasi Polri yang dilakukan Presiden, bahwa kemudian ini nanti akan merugikan kepolisian sebagai institusi, karena tujuannya justru memperkuat institusi ini, karena ini tujuannya memperbaiki citra dan kinerja kepolisian. Lagi pula kan sebelum membentuk tim, Presiden juga sudah menunjuk Ahmad Doviri sebagai penasehat Presiden bidang Kamtibmas dan Reformasi Polri. Dengan menunjuk Doviri ini, seorang perwira tinggi Polri yang baru pensiun, kan menunjukkan bahwa Presiden itu juga ingin mendapatkan gambaran langsung tentang kondisi Polri dari orang yang benar-benar paham internal kepolisian, bukan hanya sekedar pengamat. Beda antara pengamat dengan orang yang pernah nyemplung langsung, pernah terlibat dan hidupnya memang sebagai seorang kepolisian gitu ya. Tapi sekaligus kan karena dia sudah pensiun kan dia sudah sedikit berjarak dengan kepolisian. Jadi dia tentu juga tidak lagi ada semacam konflik interest yang sangat tinggi. Namanya juga sudah pensiunan. Jadi seharusnya polisi dengan sinyal yang diberikan oleh Presiden Prabowo menunjuk Pak Doviri sebagai penasihat bidang reformasi Polri itu, mereka nggak perlu khawatir kemudian justru resisten. Sebagai pensiunan perwira tinggi Polri, sebagai abdi bayangkara, nggak mungkin lah orang seperti Pak Doviri itu akan merugikan kepentingan internal Polri. Jadi sekarang justru yang kita tunggu semua terpulang kepada Presiden Prabowo. Kalau saya menyebut tadi sebagai uji nyali, kalau Pak Prabowo kemudian terpengaruh karena adanya pressure dari Kapolri dengan terlebih dahulu membentuk tim reformasi internal, dan kemudian melakukan akomodasi ya cita-cita rakyat Indonesia, keinginan besar rakyat Indonesia untuk melakukan reformasi Polri, itu rasanya nanti bakal jauh panggang dari api. Mudah-mudahan tidak seperti itu, dan kita tunggu keputusan Presiden Prabowo setelah kembali dari lawatan panjang ke luar negeri. Saya Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.